Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait langkah hukum apa yang diambil jika THR dipotong oleh pihak perusahaan. Nah, di sini teman-teman ada contoh kasus nih. Tahun lalu saya mengalami kasus THR dipotong sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Tahun ini gaji saya mengalami kenaikan. Nah, permasalahannya adalah saya takut kejadian yang sama akan terulang. Lalu yang mau saya tanyakan, bisakah kita menuntut masalah THR dipotong sepihak ini secara hukum? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, perihal THR dikurangi atau THR dipotong sepihak dan perhitungan THR tidak sesuai dengan ketentuan, baik perhitungannya THR itu yang benar atau perhitungan THR yang salah, merupakan segelintir hal yang cukup sering ditanyakan. Kepentingan untuk diketahui bahwa THR atau tunjangan hari raya diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Kemudian, jangka waktu pembayaran THR ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Nah, teman-teman, di sini kita coba lihat dulu karyawan yang berhak mendapatkan THR dan besaran THR-nya nih. Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Cara untuk menghitung besaran THR ini ada beberapa. Yang pertama, pekerja atau buruh yang telah mencapai atau mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. Lalu yang kedua, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dalam kurung bulan dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Nah, itu artinya patokan pemberian THR atau perhitungan adalah berdasarkan 1 bulan upah atau gaji. Upah 1 bulan yang dimaksud ini terdiri atas komponen upah. Yang pertama adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih. Lalu yang kedua adalah upah pokok termasuk tunjangan tetap. Nah, teman-teman, kita coba lihat sanksi bagi pengusaha pelaku THR yang dipotong. Permenaker 6 tahun 2016 mengatur ketentuan sanksi apabila pengusaha tidak membayar THR 1 kali dalam 1 tahun dan jika pembayaran THR tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif. Kembali ke pertanyaan pada kasus tersebut, THR yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar 1 bulan upah atau proporsional bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan. Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 bulan gaji teman-teman, sedangkan masa kerja teman-teman sudah 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka perusahaan tempat teman-teman bekerja telah menyalahi aturan pembayaran THR untuk karyawan. Yang mana dalam kasus ini adalah THR dipotong. Teman-teman, kita coba lihat posko pengaduan pembayaran THR dan penyelesaian perselisihan. Dalam SE Menaker nomor 2 tahun 2023 diterangkan bahwa untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten atau kota membentuk pos komando satuan tugas ketenagakerjaan, pelayanan, konsultasi, dan penegakan hukum tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 yang terintegrasi melalui laman posko THR Kemenaker. Kemudian, apabila teman-teman merasa jumlah THR dipotong ini melanggar hak karyawan sebagai pekerja, maka ini berarti telah terjadi perselisihan hak antara teman-teman dengan pengusaha. Nah, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. THR merupakan hak karyawan sebagai pekerja. Langkah yang dapat teman-teman tempuh jika terjadi perselisihan adalah sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus mengadakan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, teman-teman perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Tripartit dalam perselisihan hak dapat dilakukan dengan mediasi hubungan industrial. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Nah, yang ketiga, apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.